Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ketuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam perjalanan Yesus berkeliling mewartakan kerajaan Allah. Dia tergerak hatinya karena melihat orang banyak itu seperti domba tanpa gembala. Karena itu Yesus mengajak murid-muridnya, memanggil murid-muridnya yang disebut ke-12 rasul tadi, Petrus, Andreas, Yohanes, dan kawan-kawannya, semuanya dipanggil, diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Apa yang awal mula terjadi? Terkumpul 12 orang, sering disebut ke-12 rasul, merupakan satu kesatuan yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan belas kasih-Nya dan kebaikannya, diberi kuasa. Karena itu satu yang pertama kiranya membangun satu kesatuan hidup, membangun kerukunan persaudaraan di antara murid-murid yang sama-sama diutus, mempunyai cita-cita yang sama. Karena itu juga kerukunan, kesatuan,
sebagai juga hal yang utama. Seperti juga kita mengetahui istilah koinonia di dalam gereja. Koinonia yaitu persatuan, persaudaraan. Karena itu kita yang meneruskan karya Yesus di dalam kehidupan ini. Berusaha membangun hidup yang rukun, baik di dalam lingkungan, di dalam paroki, di dalam kepengurusan, seperti para rasul itu membangun kesatuan, membangun hidup bersatu, membangun hidup yang rukun karena kasih, dijauhkan dari berbagai perpecahan-perpecahan. Seperti meskipun juga dalam hidup para rasul sendiri kadang-kadang juga terjadi perselisihan, tetapi mereka tetap dipanggil sebagai satu hidup. Itu awalnya hidup bersatu. Karena bagaimana mau mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kerajaan dan kerajaannya, belas kasih Allah di tengah-tengah orang banyak kalau tidak ada kesatuan, tidak ada persaudaraan. Yang kedua kiranya adalah juga seperti para murid diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu kita mengenal apa yang namanya kerigma, yaitu mewartakan, mengajar. Kita semua banyak kita mempunyai katekis, guru-guru agama, mewartakan ajaran-ajaran Yesus, mewartakan Yesus. Bagaimana orang akan mengenal Yesus kalau tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang menyatakan. Karena itu ini juga panggilan kita semuanya. Kecuali untuk membangun kehidup bersatu, juga panggilan kita untuk mengajar. Seperti apa toh ajaran iman Katolik itu? Itulah tugas-tugas katekis, sebenarnya juga tugas gereja, panggilan kita semua untuk mewartakan sabda Tuhan, mewartakan apa yang menjadi pesan-pesan Yesus. Dan sekarang diteruskan dengan pesan-pesan gereja, pesan-pesan Sri Paus, macam-macam pesan-pesan di zaman ini, entah untuk lingkungan hidup, untuk keadilan dan lain sebagainya. Kemudian juga kecuali itu mengajar juga memberikan kesaksian hidup. Kesaksian itu bagaimana orang-orang Katolik sendiri hidup, memberikan kesaksian cara hidup orang Katolik. Apakah merugikan orang lain, merugikan orang-orang sesamanya? Dari hidupnya inilah kesaksian orang-orang Katolik. Misalnya juga kalau dengan setia mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu misalnya, hidupnya itu orang tahu, oh ini orang Katolik karena dia mengikuti perayaan Ekaristi misalnya, ataupun yang lain-lain, memberi kesaksian dalam hidup. Sering disebut juga martiria. Martir itu orang, memang kita tahu martir orang yang para kudus yang meninggal wafat demi iman, memberikan kesaksian imannya di tengah-tengah orang banyak. Kemudian juga dalam penggembalaan itu kita mengenal juga apa yang namanya liturgi. Tentu kalau ini tidak asing. Liturgi itu beribadat, gotong royong,
menyampaikan doa-doa kita. Bagaimana liturgi itu, peribadahan itu bisa indah. Ada di sini ada prodiakon, ada mesdinar, ada kor, ada juga organis, ada yang mempersiapkan dan lain sebagainya. Keindahan di dalam mengungkapkan hati kita secara tulus bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya, beriman, memuji Tuhan, itu di dalam liturgi. Selain itu juga kita mengenal apa yang namanya diakonia. Sebenarnya diakonia, kita ada diakonia itu pelayanan, karena disebutkan juga di sini untuk melayani orang-orang yang menderita. Itu termasuk juga perutusan kepada murid-muridnya. Dikatakan kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Diakonia melayani orang-orang yang tertimpa berbagai penderitaan. Karena itu penggembalaan seperti yang dilakukan para murid-murid ini pun juga untuk melayani mereka yang menderita, yang sakit dan sebagainya. Karena itu juga menjadi panggilan kita bersama orang-orang yang sudah dibaptis, mempunyai panggilan yang sama untuk menjaga kesatuan hidup kita, kerukunan, persaudaraan di antara kita, tetapi juga panggilan kerukunan dengan saudara-saudara yang lain. Melayani orang sakit, melayani mereka yang menderita, melayani mereka yang mungkin tertimpa berbagai macam kesusahan, dan beribadat bersama. Itulah beberapa tugas panggilan kita sebenarnya dalam hidup gereja ini. Itu semua mungkin karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, memberikan daya ilahinya kepada kita, memungkinkan kita melaksanakan seperti itu. Dan dengan demikian kita merasakan kasih Allah sendiri. Sebab Yesus sendiri pun tergerak hatinya karena belas kasih-Nya. Semoga kita pun juga tergerak oleh belas kasih-Nya seperti yang kemudian diutus murid-murid Yesus, ke-12 murid itu. Sebelum berkarya, sebelum mewartakan, mereka telah menjadi hidup yang ataupun kesatuan hidup mereka para rasul. Kita juga dipanggil untuk membangun kerukunan, kesatuan dimanapun juga. Karena kita tahu bagaimana yang mengutus kita pun bersatu dengan Bapaknya, Yesus dan Bapaknya satu. Karena itu kita pun bersatu dengan Yesus yang memanggil menjadi orang-orang Katolik. Bersatu dengan Dia dan bersatu dengan saudara-saudaranya yang lain. Dengan kasih, dan kasih itu kan juga mengenal satu sama lain di lingkungan ataupun di mana kita berapa membangun satu hidup yang penuh persaudaraan dan kesatuan. Marilah
hal-hal tersebut kita renungkan, panggilan kita sebagai orang Katolik, karena baptis seperti tadi, ada pelayanan, kesatuan hidup di antara kita, juga beribadah dengan setia, menjadi saksi-saksi hidup kekatolikan. Marilah kita hening sejenak merenungkan panggilan kita ini.